Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Wahyu Arpitiansyah dengan NIM 1003138192472 dari mata kuliah Analisis Kualitas Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dengan dosen pengampu LP Sunarsi, SKM, MKes. Di sini saya akan menjelaskan kinetika pencemaran dalam lingkungan. Sumber pencemaran lingkungan. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan menurun, sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peraturannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Bahan pencemar. Bahan pencemar berbentuk padat, cair, gas atau partikel tersuspensi dalam kadar tertentu ke dalam lingkungan, baik melalui udara, air, maupun daratan pada akhirnya akan sampai pada manusia. Terdapat 3 kelompok pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat-zat kimia, misalnya jenis-jenis logam berat yang terdapat dalam limbah pabrik seperti raksa dan timbal. Yang kedua, pencemaran fisik. Pencemaran fisik adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat cair, padat, atau gas. Zat cair yang menyebabkan pencemaran misalnya limbah pabrik dan limbah rumah tangga. Zat padat yang dapat menyebabkan pencemaran misalnya sampah, gas yang menyebabkan pencemaran misalnya asap dari pabrik. 3. Pencemaran biologi. Pencemaran biologi adalah pencemaran yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit, misalnya sumur atau sumber air yang digunakan sehari-hari tercemar kuman penyebab penyakit. Karakteristik bahan pencemar. Yang pertama ada karakteristik limbah cair, karakteristik limbah padat, karakteristik limbah gas. Nah, kalau karakteristik limbah cair itu karakteristik limbah cair dibagi menjadi 3, yaitu fisik, kimia, dan biologis. Fisik yakni merupakan warna, bau, suhu, kepadatan, kekeruhan, minyak, dan grease. Padatan dibagi lagi menjadi padatan terus suspensi dan padatan terlarut, fraksi organik dan anorganik. Kimia yakni berupa bahan organik dan anorganik. Organik contohnya biochemical oxygen demand atau BOD, chemical oxygen demand yaitu COD, total organic carbon TOC, dan total oxygen demand TOD. Biologis, total coliform, fecal coliform, bakteri, patogen, dan virus. 2. Karakteristik limbah padat. A. Karakteristik fisik meliputi fluktuasi jumlah atau volume, densitas, ukuran partikel, hand value, nilai kalor, komposisi fraksimat atau seperti kadar abu, bahan organik, total padatan, dan fixed karbon. B. Karakteristik kimia meliputi komposisi ultimate seperti C, H, O, N, S, dan P. Kandungan bahan berbahaya seperti toksik metal, bahan organik berbahaya, asbestos. C. Karakteristik biologis berkaitan dengan kandungan mikroorganisme dalam limbah padat. Kandungan komposisi C, H, O, N, dan S dari limbah padat dapat digunakan untuk menentukan. 2. Karakteristik limbah gas. Bahan pencemar primer merupakan bahan polutan yang diemisikan ke atmosfer secara langsung dari sumbernya. Bahan pencemar tipe ini dapat menyebabkan bahaya apabila berada dalam konsentrasi yang cukup tinggi. Bahan pencemar yang termasuk dalam kategori ini meliputi senyawa karbon seperti CO, CO2, CH4, dan VOC. Senyawa nitrogen seperti NO, N2O,
N20 dan NH3, senyawa sulfur, H2S dan SO2, senyawa halogen, fluorids dan bromids, dan bahan particulate matter atau aerosol. Jenis pencemar dalam gas. Partikel, yaitu partikel-partikel dalam udara memiliki ukuran lebih dari molekul tunggal dan kurang dari 500. Misalnya partikel debu, asap yang dapat menyebabkan berkurangnya jarak pandang dan berdampak buruk bagi kesehatan manusia, seperti penyakit bronkitis kronis, terus nitrogen oksida NO3 dihasilkan oleh industri dan dapat menyebabkan hujan asam atau merusak hutan dan sungai, serta menyebabkan penyakit tenggorokan, iritasi mata. Sulfur dioksida atau SO3 dihasilkan oleh emisi batu bara atau minyak bumi yang menyebabkan hujan asam seperti penyakit pernapasan. Terus jenis bahan pencemaran dalam gas. A. VOC yang dihasilkan dari industri dan menyebabkan penipisan ozon, penyakit asam, atau kabut. E. Persisten organik polutan atau POP dihasilkan dari kegiatan industri dan menyebabkan penyakit kanker, penurunan kesuburan, dan produktivitas manusia. F. Karbon dioksida atau CO2 dihasilkan dari emisi bahan bakar minyak dan menyebabkan dampak negatif terhadap aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan manusia, seperti perubahan iklim dan pemanasan global. G. Klorofluorokarbon atau CFC merupakan polutan udara yang menyebabkan penyakit kanker kulit, katarak, serta berbahaya bagi kehidupan biota air dan produksi pertanian. Perubahan bentuk zat polutan. Polutan adalah bahan zat yang dapat menyebabkan pencemaran. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan bila keberadaan dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Zat-zat yang menyebabkan polusi dinamakan polutan. Polutan biasanya berasal dari kegiatan manusia. Suatu zat bisa dikatakan polutan jika berada bukan ada tempatnya. Jumlah yang berlebih dan mengganggu seperti timbal dan raks. Gas beracun seperti karbon dioksida dan karbon monoksida. Limbah pabrik, asap pabrik, serta limbah rumah tangga seperti sampah dan deterjen. Terus sifat-sifat polutan. Yang pertama, polutan bersifat merusak sementara dalam konsentrasi rendah jika bereaksi dengan lingkungannya. Polutan tidak lagi merusak. B. Polutan merusak dalam waktu lama. Polutan yang terdapat dalam konsentrasi rendah belum memiliki sifat merusak, namun demikian, jika polutan terakumulasi ke dalam lingkungan tertentu dalam jangka waktu lama, polutan tersebut akan sangat merusak. Terus pencemaran zat polutan dalam air. Pencemaran air adalah adanya polutan di air yang menyebabkan kualitas menurun sehingga daya gunanya juga ikut menurun. Air yang berisi dan tidak tercemar bisa dilihat dari keadaan fisik air tersebut. Biasanya air bersih tidak berwarna atau bening, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Selanjutnya, pencemaran zat polutan dalam tanah. Pencemaran tanah adalah sebuah keadaan di mana adanya berbagai macam substansi kimia yang masuk ke dalam lapisan tanah dan mengubah struktur lingkungan yang ada di dalam tanah. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah.
air limbah dari tempat penimbunan sampah. Selanjutnya, pencemaran zat polutan pada udara. Pencemaran udara adalah kehadiran suatu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Penyebab terjadinya polusi udara adalah faktor manusia dengan segala aktivitasnya. Berbagai kegiatan manusia yaitu pembakaran, semisal pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri. Polutan yang dihasilkan antara lain adalah asap, debu, grit atau pasir halus, dan gas atau CO dan NO. Mekanisme pergerakan bahan pencemar di air. Air merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia. Dipergunakan untuk rumah tangga, industri pertanian, rekreasi, dan transportasi, perikanan, dan lain-lain. Pencemaran air dapat terjadi pada air permukaan maupun air dalam tanah. Air permukaan adalah air sungai, air danau, air sumur dangkal, air laut, sedang yang dimaksud dengan air dalam tanah adalah sungai bawah tanah, lapisan air dalam tanah, dan air sumur dalam. Terus terdapat dua zat pencemar air. Yang pertama, bahan pencemar yang dapat terurai. Pada umumnya merupakan bahan organik berasal dari kotoran manusia, hewan, dan sisa tumbuhan yang sudah mati. Penguraian ini dapat dilakukan oleh bakteri baik, aerobik, maupun bakteri anaerobik. Apabila bakteri pengurai tersebut terdapat dalam air, maka sebagian oksigen yang ada dalam air dimanfaatkan oleh bakteri dalam usaha metabolisme. Dua, dinyatakan oleh jumlah oksigen yang diperlukan untuk proses oksidasi atau penguraian, baik secara kimiawi maupun secara biologi. Yang pertama dengan dinyatakan COD atau chemical oxygen demand, kebutuhan oksigen secara kimiawi. Dua, dinyatakan dengan BOD, biologi oksigen demand, kebutuhan oksigennya secara biologik yang sering dipergunakan sebagai ukuran adalah BOD5, artinya pengukuran kebutuhan oksigen oleh bakteri pembusuk dan pengurai selama waktu 5 hari pada suhu tertentu, 20 OC. Dua, mekanisme pergerakan bahan pencemar di udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan. Terus sumber pencemaran udara dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sumber perkotaan dan industri, terus sumber pedesaan atau pertanian, yang ketiga sumber alami. Mekanisme pergerakan bahan pencemar di tanah. Pertama, kontaminasi pada tanah dan pencairan diakibatkan oleh banyak penyebab termasuk limbah industri, limbah pertambangan, residu pupuk, dan pestisida hingga bekas instalasi senjata kimia. Bentuk kontaminasi berupa berbagai unsur dan substansi kimia berbahaya yang mengganggu keseimbangan fisik, kimia, dan biologi tanah. Kontaminasi logam dalam tanah pertanian bergantung pada A. Jumlah logam yang ada pada batuan tempat terbentuk, B. Jumlah mineral yang ditambahkan pada tanah sebagai pupuk, dan C. Jumlah deposit logam dari atmosfer yang jatuh ke dalam tanah. D. Jumlah yang terambil pada proses panen ataupun merembes ke dalam tanah yang lebih dalam. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri.
Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.